Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang position, kita mau praktekkan positionnya ya. Sebenarnya materinya memang tentang mempraktekkan position. Cuma karena butuh penjelasan lebih, jadi tadi ada tambahan penjelasan yang kalau bisa diulang-ulang ya biar paham. Tapi kalau tanpa praktek yang ini juga kayaknya akan sulit untuk paham. Jadi monggo dipraktekkan dulu, nanti kalau masih bingung kembali ke video yang tadi. Jadi pertama-tama saya mau buat header sebenarnya teman-teman di sini ya. Caranya mungkin saya siapkan gambar dulu, header-nya kayak apa. Mungkin saya nyari UAH gitu ya. Kita nyari gambar. Nah, saya pakai gambar yang ini teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau pakai gambar yang ini juga silakan, atau mau pakai gambar sendiri silakan. Cuma bisa dilihat di sini mungkin mungkin nggak kelihatan ya kalau saya besarkan. Ini kelihatan ya, ukurannya cukup besar teman-teman. 1600 kali 600, jadi sangat resolusinya lumayan tinggi gitu ya, cukup tinggi lah kalau mau dipakai sebagai gambar yang cukup besar di dalam sebuah halaman. Jadi mau saya pakai header, jadi saya pakai ini. Oke, kita masuk ke kode. Sekali lagi sama kayak tadi, saya tinggal ketik tanda seru untuk membuat kelengkapan dari halamannya. Kemudian karena header, maka ya saya buatkan header ya teman-teman. Header ini tentang apa sih? Jadi di dalam halaman web, header itu berarti tentang ya kayak semacam perkenalan ya. Orang-orang pertama kali melihat website kita ini kan melihat headernya, melihat bagian atas itu. Bagus atau tidaknya, menarik atau tidaknya, terus uh, bisa juga memberi pemahaman tentang isi webnya apa dari header tersebut. Gitu. Jadi banyak contohnya mungkin teman-teman bisa cari ya header website gitu, cari jadi ada penjelasan dan lain-lain. Tapi kalau saya nih untuk keren-kerenan aja dulu ya, karena kita masih coba-coba. Jadi teman-teman sebenarnya headernya bisa dikasih gambar sih sebenarnya teman-teman. Tapi saya mau pakai cara yang lain. Kita pakai background. Jadi kita pakai style. Sama seperti sebelumnya. Ini isinya CSS nanti ya. Mungkin biar nggak ganggu nih saya hilangkan. Saya pindah ke atas. Nah, ini juga. Nah, dengan gitu nggak ada yang berubah, tapi berkurang beberapa baris. Mungkin ini juga saya pindah ke atas. Nah, biar jaraknya nggak terlalu jauh. Oke, jadi saya bisa ngasih background ya teman-teman. Jadi saya pilih dulu apa yang mau saya kasih background, misalnya header, ya langsung aja header. Terus kurung seperti biasa CSS. Sekali lagi ya, jadi tanda enter itu digunakan untuk membantu pengguna supaya lebih mudah membaca. Gitu. Jadi ya teman-teman kalau nggak butuh bisa dihilangkan enternya seperti ini. Yang dihilangkan enternya ya, bukan yang lain. Jadi kita bisa nulis apa ini di header. Kita mau kasih background. Ya, bisa pakai background image atau background aja, nggak ada masalah. Tapi saya mau pakai background image. Nah, kita masukkan URL, teman-teman. URL ini URL lokal gitu ya. Jadi mengakses file yang ada di dalam komputer kita. Kebetulan di sini saya kasih nama foldernya. Oh, enggak. Mana ya? Apa begini sih? Editnya W4. Oh, di W4. Ini sudah saya download ya filenya tadi. Saya masukkan ke dalam folder IMG. Lalu saya masukkan ke sini IMG-nya, foldernya ya. Di dalam folder IMG ini ada ini ya, yang tadi sudah di-download gambarnya. Gedung UAH baru tadi ya. Kemudian kita masuk ke sini di dalam URL mungkin bisa. Nah, ini kelihatan sebenarnya. Dari lokasi kita ini ada folder IMG, index 2. Nah, kalau kita pakai Visual Studio Code ini terbantu ya. Ada pilihan apa sih yang ada di dalam
file tempat lokasi kita sekarang. Jadi kita pakai index.html kan. Nah, index.html itu di dalamnya folder yang sama dengan index.html itu ada folder img, ada file index.html ini sendiri, index 2 dan lain-lainnya, ada PowerPoint presentation. Ya, gitulah itu yang kita buat tadi ya. Terus kita masuk ke img folder ini, lalu ada file yang tadi sudah kita tulis. Nah, jadi dibantu ya dengan menggunakan Visual Studio Code ini. Jadi nggak salah, nggak takut salah ngetik karena bisa tinggal pilih. Lalu di dalam browsernya kita coba tampilkan hasil yang sudah dikasih background. Ya, nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Ya, karena lokasinya sedikit, teman-teman. Biar besar, sebenarnya ada di sini. Ya, ada di sini, cuma nggak kelihatan. Kenapa? Karena namanya background. Background itu kan memberi apa ya? Kayak memberi warna gitu ya, pada sebuah benda. Lalu bendanya kecil sekali nggak kelihatan kan? Makanya bendanya kita besarkan ya. Pertama WIDTH, lebarnya, width-nya kita kasih 100% biar dia lebar. Kita besarkan bendanya ya. Terus height-nya kita buat mungkin sementara 200%. 200%, 200 pixel tingginya ya. Nggak bisa persen karena belum titik koma. Ini ya teman-teman, kalau lupa titik koma dibantu juga dengan Visual Studio Code, ada warna yang berbeda. Harusnya untuk atributnya ini kan warnanya biru, jadi putih nih ya. Terus ada tanda mungker-mungker merah di bawahnya tanda titik 2. Itu menandakan bahwa penulisan kita ada yang keliru, kurang titik koma di sini ya. Atau Anda mau buat ini misalnya, menghemat tempat, menghemat baris. Oke. Nah, sudah muncul kan teman-teman ya? Terbukti tadi berarti bahwa terlalu kecil ya. Sama kayak kemarin ya, kita masih punya batas atas bawah kiri kanan ini, berarti bordernya kita paddingnya kita hilangkan dari body. Jadi kita pilih body, kita hilangkan paddingnya. Marginnya juga kita hilangkan, margin dan padding. Margin dan paddingnya enggak. Oke, sekarang sudah full, nempel dengan pinggir-pinggirannya browser ya. Berikutnya, judulnya apa sudah selesai? Sebenarnya belum teman-teman. Jadi gambarnya ini sebenarnya belum selesai ya. Kalau dari gambarnya ini, kalau Anda lihat sebenarnya ini ada gambar yang belum sempurna, belum muncul semua. Kita bisa tambahkan ini ya. Nah, saya turunkan biar background dekat dengan background. Background positionnya, background size-nya kita ganti jadi cover, teman-teman. Apa sih yang terjadi kalau cover? Kita coba. Oke. Cover itu artinya adalah gambarnya secara horizontal ya, teman-teman. Jadi ininya akan penuh. Jadi kalau saya geser ini, nah gambarnya tetap secara ini, gambarnya penuh secara horizontal, tapi vertikalnya ada yang hilang. Itu cover ya. Kalau gambarnya mau penuh sekali ya jangan pakai background, pakai gambarnya aja dimasukkan sini ya, jangan dijadikan background. Tadi kita mencontohkan pakai background, jadinya seperti ini. Menurut saya sudah bagus sih seperti ini, jadi nggak perlu saya jadikan gambar. Mungkin gini aja sudah cukup. Berikutnya saya mau buat menu, teman-teman. Jadi headernya ini sudah selesai 30% lah. Kita masuk ke, kita mau buat menu. Jadi saya kayak kemarin pakai nav. Apa harus nav? Enggak ya, bisa pakai div kayak kemarin. Bedanya div sama nav ya, nav itu ada artinya, kalau div itu enggak ada artinya. Ya, nav itu artinya adalah dia sebuah navigasi dari sebuah
halaman website. Artinya di situ nanti ada link-link yang bisa diklik gitu ya, atau bisa dibilang menu. Sedangkan kalau div tidak ada artinya, tapi tetap bisa kita styling sama saja. Stylingnya sama saja. Bedanya nav bisa dikenali browser, div browser nggak tahu itu apa. Oke, next kita lanjutkan. Nav-nya kita isi, mungkin isinya home. Ya, tentunya kita pakai A sama seperti kemarin ya. A, ref, sana halamannya belum ada, kita pakai packer number of ini. Home-nya kita masukkan ke dalamnya. Kita copy aja teman-teman. Ref-nya kan sama semua. Tapi jangan lupa dikasih spasi kalau tidak nanti terlalu lengket ya. Room, kontak, sama about us ya. Spasi. About us. Oke. Sementara seperti itu dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau mau di styling seperti kemarin boleh. Ayo kita kasih styling untuk nav-nya ya. Nav-nya di atas header, berarti saya taruh di CSS-nya juga seperti itu, nav baru header. Apakah harus? Enggak ya. Boleh header dulu baru nav, tidak ada masalah. Urutannya enggak terlalu ngefek ke hasil. Cuma saya merasa kalau memang mau gampang dicari ya disesuaikan dengan tampilan. Jadi kalau nav itu di atasnya header di tampilan ini di dalam browser, berarti ya CSS-nya saya samakan biar gampang nyari. Walaupun ada fitur search ya, tapi tetap menurut saya biar lebih gampang nyarinya seperti itu. Next, kita apakan ini? Kita buat rata tengah, boleh. Teks kayak kemarin. Online. Terus kita kasih background. Kalau tadi backgroundnya gambar, saya pakai warna. Mungkin warnanya agak ungu, biru yang agak muda, tapi agak puyeh gitu. Mungkin like si green ini ya. Oke, hasilnya kayak apa? Kayak tadi, belum di save. Nah, sekalian warnanya dirubah. Kemarin kita sudah coba ya, warna dari nav. Nah, langsung dirubah A-nya ya. Jangan dirubah nav-nya. Kalau dirubah nav-nya, kita coba dulu ya. Color white. Ini nggak ngefek ya harusnya ya. Ya. Warna tulisannya tetap biru di situ. Jadi harus dituliskan langsung di dalam A. Oke. Jadi saya taruh sini. Hasilnya warnanya putih seperti itu. Oke. Mungkin kalau mau bagus dikasih jarak atau margin boleh kalau mau dikasih margin. Tapi saya biarkan gitu aja. Biar nggak terlalu banyak kodenya. Jadi ini sama kayak tadi. Ini sudah paham ya teman-teman. Saya pindah ke sini biar jadi satu garis. Terus apa? Ini tadi kelihatan sebenarnya. Kalau backgroundnya, oh ya teman-teman. Saya mau cerita tentang yang namanya komen. Jadi kita bisa memberi komentar ya. Misalnya nav. Nav ini Anda mau kasih komentar. Sebenarnya ini adalah menu. Gitu ya. Nav ini untuk mengatur menu. Gitu. Nah ini kita bisa jadikan komentar. Komentar itu apa? Komentar itu kode yang tidak dieksekusi ya teman-teman. Jadi ada tulisan tapi tulisannya dibiarkan, dianggurin gitu ya. Tidak dikatekno, diignore gitu istilahnya sama browsernya.
atau sama bahasa pemrogramannya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai yang buat atau orang lain yang baca jadi lebih paham tentang kodenya. Contoh ini saya taruh, benar, saya jadikan komentar dulu. Kalau Anda nggak tahu caranya komentarnya apa ya, Anda bisa tekan kontrol, atau kontrolnya ditahan ya teman-teman. Lalu tekan garis miring. Nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi satu baris akan dijadikan komentar. Dan ini kodenya nggak akan dijalankan. Tapi bisa dibaca oleh kita dan bisa memberi keterangan supaya kita lebih paham. Gitu ya. Jadi gitu. Lalu untuk HTML gimana? HTML juga punya kode untuk membuat komentar. Bukan cuma CSS, tapi beda ya. Kalau di CSS cara menulisnya seperti ini ya, garis miring bintang, lalu ada bintang garis miring. Apakah harus ada spasi di sini? Enggak. Spasinya dihilangkan, enggak ada masalah. Intinya dibuka sama kayak tag ya. Tag ada tag pembuka, tag penutup, komentar juga ada pembukanya seperti ini, garis miring bintang, lalu diakhiri dengan bintang garis miring. Next, kita coba yang ini ya, yang di dalamnya HTML. Misalnya ini menu ya, mau saya kasih bahwa ini menu, tulis saja dulu nggak apa-apa. Ini menu utama misalnya. Sama kayak tadi, kalau Anda nggak tahu caranya membuat komentar, Anda bisa tekan kontrol, lalu pencet tombol garis miring. Nah, ternyata beda kan ya, walaupun sama-sama komentar, tapi ini beda penulisannya antara HTML dan CSS. Kalau tadi garis miring bintang ditutup dengan bintang garis miring, kalau di sini ini adalah tanda lebih kecil, tanda seru, minus-minus gitu ya, ditutup dengan minus-minus, tanda lebih besar. Beda komentarnya ya teman-teman. Jadi komentar itu berguna sekali teman-teman. Misalnya saya nggak mau kode ini jalan, misalnya tadi ya, saya mau background colornya ini nggak jalan, tapi saya nggak mau hapus, takutnya nanti saya lupa kodenya atau gimana. Anda bisa kayak tadi, nah satu baris ini akan tidak jalan. Kita coba ya. Oke, kita jadi tahu ya, di sini bahwa gambar sama menu ini terpisah ya. Menu yang atas tadi, meskipun nggak kelihatan ya, karena nggak dikasih background, itu bukan bagian dari header tadi ya, teman-teman. Apakah teman-teman mau masukkan jadi satu antara header dengan itu, dengan menunya dimasukkan ke header, boleh teman-teman. Boleh sekarang. Kalau mau dicoba ya dimasukkan aja. Jadi navnya ini saya masukkan ke sini. Oke. Sekarang header dan menu jadi satu. Tapi nggak kelihatan gambarnya, percuma jadi satu. Nah, ada salah satu cara yang bisa dipakai, ya tadi bisa pakai hilangkan lagi itu ya, background colornya ya, untuk membuktikan aja bahwa ini sudah jadi satu ya, kayak gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman suka kayak gini, boleh dilanjutkan. Tapi mungkin kalau saya, kita kasih tambahan style, yaitu opacity teman-teman. Opacity. Jadi navnya dikasih opacity. Navnya dikasih opacity. Kalau navnya dikasih opacity, kira-kira gimana? Kita coba aja. Opacity itu apa? Opacity itu membuat agak transparan gitu teman-teman. Mulai dari 0, 0 itu berarti transparan, nggak kelihatan, sampai 1. 1 itu apa? Artinya full, berarti akan kelihatan. Contohnya kalau 1 gimana? Ya kelihatan ya. Kalau kita buat 0, maka dia tembus pandang sama sekali nggak kelihatan. Harusnya ya. Oke, gitu ya. Tapi ada loh di sini, walaupun nggak kelihatan. Lalu kita bisa buat tengahnya, misalnya 0,5. Nah, bisa dibuat seperti itu. Sayangnya, opacity-nya mempengaruhi tulisan ininya ya, tulisan dari si apa namanya? Si menunya tulisannya juga jadi transparan. Maka itu saya nggak pakai opacity, teman-teman. Oke, saya mau jelaskan warna-warna ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau belajar warna, sebenarnya ada videonya, tapi videonya ya kapan-kapan saya bagi ya.
Kayak belum saya masukkan YouTube, ada videonya lumayan besar videonya dan hilang kayak. Jadi ada video yang sudah saya edit masuk ke Google Drive itu sudah dipotong-potong, sedangkan video yang asli masih full itu eh, karena harddisknya rusak kayaknya hilang. Nanti kita membuat lagi, anggap aja ini. Jadi warna itu macam-macam cara menuliskannya, teman-teman. Mungkin di sini aja saya jelaskan. Pertama kita bisa pakai kode warna kayak tadi ya, nama warnanya red, blue, green dan lain-lain ya teman-teman. Mungkin saya pakai PPT ini lagi, saya lanjutkan di bawah. Saya ngopi aja. CSS bukan position, sekarang kita bicarakan kode warna. Saya besarkan. Dan ini berlaku di hampir semua warna ya. Hampir semua warna yang ada di CSS. Apa maksudnya? Jadi hal-hal yang butuh warna, background color, ini warna. Color itu sendiri, warna tulisan itu pakai warna. Misalnya border itu ada warnanya juga sama. Jadi bisa diaplikasikan di banyak tempat atau di banyak atribut CSS yang membutuhkan warna. Jadi bisa dipakai di mana-mana. Ya. Jadi yang pertama pakai nama warna. Kalau Anda hitung nama warna yang disediakan oleh CSS kemarin kalau nggak salah saya ngitungnya itu 1044 kalau nggak salah. Jadi banyak kode warna yang disediakan. Kalau nggak salah ada 1004. Kalau salah ya mohon maaf. Jadi nama warnanya banyak ya, red, yang aqua gitu, yang warna-warna mungkin kurang kurang populer di kalangan laki-laki gitu, tapi perempuan mungkin lebih paham. Jadi biru itu ada aqua, terus ada violet gitu ya. Tentunya warna yang lebih umum itu purple, apalagi dan macam-macam ya, silakan dicari sendiri. DLL nama warna. Tentunya kalau kita pakai bantuan si Visual Studio Code ada ya, ada ini misalnya red gitu ya, ada kita bisa lihat nih royal blue, royal blue, blue yang lain kurang kurang royal, ada royal blue, gitu ya pokoknya aneh-aneh nama warna. Terus lanjutannya kita bisa pakai kode RGB teman-teman. Apa itu RGB? RGB itu singkatan dari red atau merah, diikuti dengan green atau hijau, berikutnya adalah blue atau biru ya teman-teman, itu RGB. Jadi warnanya adalah kombinasi dari red, green, dan blue. Contohnya kalau saya mau, bentar, saya jelaskan dulu lanjutannya. Dan kode ini semua, red, green, maupun blue itu punya level. Anggap aja level gitu ya. Mulai dari 0 sampai 255. Contohnya kalau red, rednya 0 berarti dia tidak ada sama merahnya sama sekali. Tapi kalau merahnya rednya ini 255 berarti full merahnya sangat amat merah gitu ya. Bukan bukan full warnanya penuh gitu bukan, tapi lebih ke berapa merah dia, berapa hijau kamu. Kalau di sini seberapa merah. Begitu juga di green sama seberapa hijau itu tadi ya. Seberapa biru itu juga diwakili dengan 0 sampai 25. Berarti ada 256 level ya, mulai dari 0 sampai 255. Jadi totalnya 256. Contoh penggunaannya mungkin bisa seperti ini. Diawali dengan ini ya, penulisannya mungkin saya tulis pagar, diikuti dua karakter pertama ini merah, nggak kelihatan ya spasi garis, mungkin gini, anggap aja ini merah, ini green, lalu ini blue. Saya warnai aja, ini merah, ini dua yang RGB ya, maaf,
kita kalau ada beberapa RGB ya, nanti kita coba 255 itu yang lain. Green yang sama pakai ini ya, sama blue. Jadi bisa pakai tanda pagar. Ini kodenya beda ya kalau pagar, karena cuma 2. Ini pakai yang namanya hexadesimal. Kodenya mulai dari 0 yang merah ya, 00 sampai FF. Nanti itu apa itu F ya, nanti saya beritahu. Yang ini dulu RGB, kita bisa nuliskan dengan cara ini, RGB, lalu dibuka kurung. Ini 3 angka itu ya, 255, 0 sampai 255. 0 ini merah, koma 0-nya green, sama 0-nya blue. Sama kayak tadi, saya kasih warna ya putih. Kelihatan. Dan ini, kita pakai yang RGB dulu ya teman-teman. RGB. Rate-nya berapa? Mungkin kita buat 000 dulu semua. Green. Kalau 0 semua apa yang terjadi? Jadi hitam ya teman-teman, kelihatan. Hitam. Jadi hitam. Kalau full 255 semua, jadi putih harusnya ya. Awannya hitam kan putih. Jadi kombinasi dari semua warna itu jadi putih. Itu. Kalau merah saja 255, yang lain 0, harusnya jadi merah ya, karena yang depan itu merah. Oh, gitu ya. Kalau mau warna ungu berarti gabungan ya, red sama blue. Berarti coba saya 255. Ya, jadi ungu yang mirip pink gitu ya. Kalau merahnya saya kurangi, lebih ke blue, biar lebih gelap. Mungkin ini 200 gitu. 55-nya saya hilangkan. Ya, jadi lebih ke biru daripada ke merah. Sama-sama ungunya, tapi ungunya berbeda. Jadi gitu teman-teman ya, permainan warna. Itu pakai RGB. Saya mungkin membahas yang lain dulu sementara ya, biar nanti saya selesaikan penjelasan ini di berikutnya. Tapi ada tambahan lagi teman-teman, selain RGB yang seperti ini ada yang RGBA. Ada tambahannya A. A itu apa? Alpha. Alpha ini apa? Alpha ini nama lainnya opacity tadi. Kita punya opacity. Maka kita bisa kasih tambahan RGBA, di belakangnya dikasih. Terus dikasih koma lagi di belakangnya. Belakangnya ini apa? Alpha, sama kayak tadi, 0 sampai 1. Kalau 1 berarti penuh. Kita coba ya. Oke, tidak ada perubahan. Tapi kalau kita ganti jadi 0,5 gitu, maka hasilnya seperti ini teman. Lumayan bagus kan ya. Dipuji-puji sendiri. Anda juga bisa pakai color di sini ya, otomatis berubah nanti dalamnya warnanya. Tapi opacity-nya mungkin enggak. Saya mungkin pilih agak biru ya. Tadi kan saya milihnya agak biru yang mungkin seperti ini. Kita coba sih. Terlalu gelap nggak ya? Nggak apa-apa sih. Itu teman-teman. Mungkin kurang gelap lagi. Mungkin saya buat 7. 0,7 alfanya. Oke. Nah, jadi kelihatan seperti itu. Nah, background yang ini mau saya lakukan hal yang sama teman-teman, tapi tidak bisa karena ini gambar. Gambar nggak punya opacity gitu ya. Jadi nggak punya alpha, tapi bisa saya kasih opacity sama kayak tadi ya. Berarti saya kasih opacity header-nya. Tapi jelek ya, nanti jadinya puyeh. Misalnya opacity. Jadi opacity itu berlaku untuk semua yang ada di dalamnya. Elemen ini nanti akan
agak transparan gitu. 0,6 gitu. Ya, karena siapa namanya tadi? Nav-nya ya atau menunya ada di dalamnya header ya, nav-nya ada di dalamnya header. Akhirnya ikut transparan ya, teman-teman. Karena itu saya nggak pakai cara seperti ini, saya hapus. Saya pakai cara yang lain. Caranya gimana? Ya saya pakai div tadi, teman-teman. Jadi yang saya rubah ini bukan header ya, teman-teman. Anggap aja saya punya kelas div. Mungkin di bawahnya nav aja. Walaupun nanti agak ya sementara ya. Div, div-nya yang saya kasih kelas. Kelasnya namanya header, header apa ya? Header layer, overlay. Jadi sesuatu yang ditaruh di atasnya. Over itu di atas, lay itu ditaruh di lay, di sebab, di beberno. Di beberno di atasnya. Jadi ditaruh di atasnya si header. Nah, ininya yang saya kasih styling. Stylingnya kurang lebih sama, ukurannya biar sama. Jadi saya sama header overlay. Tadi berupa kelas ya nih, kelas. Berarti titik, teman. Titik baru header overlay. Karena nggak ada ya tag untuk bungkus ini tadi ya. Maka itu kita buat sendiri pakai div. Backgroundnya kita masukkan di situ. Headernya tetap sih, headernya tetap ada ini. Maksudnya width sama height-nya ini yang tetap ada. Yo, tunggu. Nah, gitu caranya. Nanti aja, waktu kita sudah mau habis, tinggal 7 menit. Tapi enggak apa, sebentar ya, kita coba-coba, kita otak-atik. Tapi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ditutupi di atasnya. Nanti navnya saya keluarkan. Kita kan mau nyoba tadi ya, fix, absolute sama apa tadi? Tadinya relatif. Relatifnya ya tiga-tiganya itu belum kita bahas. Relatif, absolut sama fix kan belum. Nah, nanti navnya mau saya buat fix. Jadi nanti saya taruh luar lagi kok, jangan khawatir. Tapi tetap saya kasih overlay. Mungkin nanti kita lanjutkan di video berikutnya karena yang di sini nggak cukup. Tapi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Bisa dicoba. Saya kembalikan lagi di sini. Yes. Videonya dibatasi oleh waktu. Sementara biar gini dulu ya. Nanti kita kasih overlay yang saya maksud seperti apa. Belum. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Saya di sini teman-teman. Kita lanjutkan penggunaan fix relatif sama absolutnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.